Here, Faduveli Beram. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan konfirmasi. Ia menjamin Kevin Dix akan bermain dengan timnya menghadapi Jepang. Kevin Dix baru sampai di Indonesia pada Selasa, 12 November 2024. Ia langsung mengikuti latihan bersama skuad Garuda di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada petang harinya. Kevin Dix akan menjadi pengganti Maes Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu tidak dilepas FC Twente ke timnas Indonesia karena cedera hamstring. Tidak usah khawatir, Kevin Dix akan dimainkan 100%, ujar Shin Tae-yong kepada wartawan di Stadion Madia. Lebih lanjutnya, Shin Tae-yong juga memuji kekuatan Jepang. Ia menganggap Samurai Biru sebagai yang terbaik di Asia dan nomor 1 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua pemain baru saja bergabung dan ini harinya persiapan dan antisipasi lawan dengan baik, itu tutur Shin Tae-yong. Seperti yang kita tahu, tim Jepang terbaik di Asia dari peringkat FIFA. Yang penting percaya diri dari pemain, baik dari segi fisik, dari manapun kita tidak akan kalah secara mental dari mereka, kata Shin Tae-yong. Seperti yang saya bicarakan, di grup ini Jepang terbaik dan nomor 1 di Asia. Tim Jepang ini pelatih Haji Memoriyasu tampil dengan baik, Shin Tae-yong menjelaskan. Organisasi dengan baik dan kita harus mempersiapkan ini dengan benar-benar Aika. Hasil bisa berubah dan saya tidak bisa memprediksi hasilnya, imbu Shin Tae-yong. Kevin Dix langsung ikut sesi latihan timnas Indonesia jelang menghadapi timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alih-alih merasa lelah karena perjalanan jauh, Dix langsung menggeber latihan dengan para pemain timnas Indonesia. Momen menarik juga terjadi sebelum skuad Garuda memulai latihan, di mana Dix memperkenalkan diri di tengah-tengah pemain. Setelah itu, mereka memulai latihan dengan berlari memutari lapangan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya, Dix mendapat pelukan hangat dari pelatih Shin Tae-yong di hotel tempat tim menginap. Ia mengaku sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Bintang veteran timnas Jepang, Yuto Nagatomo memprediksi laga lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal jadi laga yang sulit. Di atas kertas, Jepang yang saat ini ada di posisi 15 dunia layak untuk diunggulkan lawan timnas Indonesia yang saat ini ada di peringkat 130 dunia. Namun Nagatomo tak melihat kekuatan kedua tim benar-benar memiliki perbedaan besar seperti jarak ranking kedua tim. Nagatomo justru tanpa ragu menyebut timnas Indonesia makin berkembang. Hal itu yang membuat skuad Garuda dinilai bakal menghadirkan perlawanan sengit. Tingkat permainan tim Indonesia semakin berkembang. Saya tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Seperti yang kita lihat di sini, ada banyak minat dari masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Saya sangat menantikannya, ditutur Nagatomo seusai latihan perdana timnas Jepang di Jakarta, Senin, 11 November 2024. Nagatomo juga memberikan pujian pada antusiasme supporter Indonesia. Jepang yang bakal jadi lawan skuad Garuda mendapat sambutan luar biasa. Saya sangat tersentuh saat kami tiba di bandara. Para penggemar, Anda datang ke bandara dan menyambut kami. Dari langkah pertama yang saya ambil di luar bandara, saya tahu bahwa negara ini luar biasa. Saya merasa sangat senang berada di sini dan juga sangat senang bisa bermain melawan Indonesia, ujar Nagatomo. Yuto Nagatomo saat ini sudah berusia 38 tahun. Kiprahnya yang paling dikenang adalah saat jadi bagian Inter Milan untuk kurun waktu yang terbilang lama, yaitu 2011 hingga 2018. Selain itu ia juga sempat membela Galatasaray dan Marseille. Jepang saat ini jadi pemuncak klasemen grup C dengan nilai 10. Sedangkan timnas Indonesia ada di peringkat kelima dengan koleksi 3 poin. Pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers dipastikan bermain dengan FC Twente saat melawan Ajax Amsterdam dan berpeluang membela timnas Indonesia karena tidak jadi cedera. Kabar gembira datang kepada para pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, bek andalan timnas Indonesia, Maes Hilgers, dipastikan tidak mengalami cedera serius. Hal itu bisa dilihat dari nama Maes Hilgers yang masuk starting line-up FC Twente melawan Ajax Amsterdam dalam lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025. Hilgers dipastikan akan bermain sejak menit pertama dan mengawal lini belakang The Tukers. Munculnya nama Hilgers dalam line-up FC Twente jelas menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, bek berdarah Manado itu memang dikabarkan mengalami cedera hamstring. Hilgers mengalami cedera saat membela FC Twente melawan Willem II pada laga pekan ke-11 Liga Belanda 2024 hingga 2025 di Stadion Koning Willem II, Tilburg, 2 November 2024.
Dalam laga itu, Maes Hilgers bermain sejak menit pertama, namun ditarik keluar pada awal babak kedua. Maes Hilgers juga absen saat FC Twente melawan OGC Nice pada pertandingan pekan keempat Liga Eropa 2024 hingga 2025 di Allianz Riviera, Nice, 7 November 2024. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, bahkan sempat memberi kabar soal kondisi Hilgers. Sumarji sempat memastikan bahwa bek berusia 23 tahun itu akan absen saat timnas Indonesia melawan Jepang. Sebelumnya, nama Hilgers masuk ke dalam 27 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Hilgers diharapkan tidak menerima cedera parah saat melawan Ajax Amsterdam. Setelah resmi kedatangan Kevin Dix yang baru menyelesaikan naturalisasi, timnas Indonesia dikabarkan semakin dekat dengan kehadiran striker baru. Top skor Liga Belanda itu bahkan sangat percaya diri mengatakan jika dirinya akan segera disahkan sebagai pemain timnas Indonesia pada tahun 2025 nanti. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru saja merampungkan proses naturalisasi terhadap pemain asal Belanda keturunan Ambon, Maluku yaitu Kevin Dix. Bersama dua pemain timnas putri yaitu Noah Johanna Christina Cornelia Laatomu dan Estella Raquel Loupati, mereka resmi disumpah sebagai WNI, Jumat malam, 9 November 2024. Setelah menaturalisasi Kevin Dix, PSSI tampaknya masih belum berhenti berburu pemain keturunan susunya di Belanda untuk timnas Indonesia. Apalagi, Sekjen PSSI Yunus Nusi dalam rapat paripurna bersama Komisi X DPR RI mengungkapkan jika pihaknya masih akan menambah pemain naturalisasi lagi. Ditambah lagi dengan fakta bahwa sampai saat ini pelatih Shin Tae-yong masih belum menemukan sosok yang tepat untuk mengisi sektor serang timnas Indonesia. Maka dari itu, sejumlah rumor bermunculan terkait siapa sosok striker keturunan Belanda yang kini tengah didekati oleh timnas Indonesia melalui PSSI. Satu nama yang kemungkinannya paling kuat muncul ke permukaan yaitu Mauro Zijlstra, striker keturunan Bandung yang pernah menempati ranking kedua top skor Liga Belanda. Musim lalu, ia mengoleksi 8 gol dan 1 assist dari 12 kali penampilan bersama NEC Nijmegen U21. Kini, ia mencoba peruntungan di FC Volendam. Rumor semakin dekatnya Mauro Zijlstra ke timnas Indonesia dikonfirmasi oleh Yusa Nugraha melalui kanal YouTube-nya. Kabar ini ia terima dari Exco PSSI Arya Sinulinga. Mauro Zijlstra saat ini sudah mengirim semua suratnya ke PSSI dan sudah sampai juga di PSSI. Karena saat aku bertemu dengan Pak Arya Sinulinga, Pak Arya juga bilang kalau suratnya sudah sampai di PSSI. Semua dokumennya dilihat dengan detail. Pak Arya bilang seperti itu, ujarnya. Namun, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa proses naturalisasi Mauro Zijlstra sedikit terhambat lantaran agenda timnas Indonesia di Piala Asia U20 pada awal 2025. Sebagai informasi, Piala Asia U20 2025 akan berlangsung mulai 6 hingga 23 Februari 2025 di Cina. Timnas Indonesia menargetkan finish 4 besar demi lolos Piala Dunia U20. Proses naturalisasinya saat ini harus menunggu sebentar, karena pemain U20 Timnas Indonesia saat ini memiliki prioritas. Sebentar lagi mereka bermain di Piala Asia, paparnya. Sebelumnya, Mauro Zijlstra pernah mengatakan kalau dirinya hampir menyelesaikan proses naturalisasinya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Semua dokumennya sekarang ada di PSSI. Aku tinggal menunggu sampai mereka memeriksa semua dokumen itu, jelas Mauro Zijlstra dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Tapi, Mauro Zijlstra belum bisa mengungkapkan kapan waktu yang pasti terkait proses naturalisasinya diselesaikan oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan timnas Indonesia akan tetap mengincar poin dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Tim Merah Putih akan menjamu Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan matchday kelima dan ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bertemu Jepang pada Jumat, 15 November 2024, dan Arab pada Selasa, 19 November 2024, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski menghadapi tim-tim kuat Asia, Erick optimis timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong bisa mendekati target 15 poin yang telah ditetapkan sebelumnya. Media sepertinya yang lebih mengerti soal target poin, yang lebih jago memprediksi media, kalau kita hanya kerja keras. Tapi kalau saya selalu setiap pertandingan ingin dapat poin. Karena waktu itu kan saya sampaikan 15 poin untuk 10 pertandingan. Kali ini kita 4 pertandingan meraih 3 poin, artinya untuk mencapai 15 poin tidak mudah. Terbaik mungkin 12 poin, ujar Erick di sela memantau kondisi rumput SUGBK, Jakarta, Jumat, 7 November 2024.
Dalam 4 pertandingan sebelumnya di grup C, Indonesia mengumpulkan 3 poin dari 3 hasil imbang lawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Serta 1 kekalahan saat melawat ke markas Cina. Sementara itu, tim Samurai Biru kini masih kokoh memimpin klasemen sementara grup C dengan 10 poin yang diraih dari hasil 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Erik menekankan bahwa target lolos ke Piala Dunia 2026 tetap menjadi prioritas utama PSSI. Erik menyebut tidak ada perbedaan target untuk seluruh tim nasional, baik itu senior maupun kelompok umur. Dalam evaluasi saya kepada Coach Nova Arianto, Coach Indra Syafri, dan Coach STY sama saja targetnya. Coach Nova meloloskan ke Piala Dunia, Coach Indra sama, Coach STY targetnya sama Piala Dunia. Saya tidak membedakan siapapun pelatihnya, tegas Erik. Erik juga senang saat ini PSSI mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hal itu menunjukkan kepercayaan publik terhadap PSSI yang semakin membaik. Erik juga terus mengupayakan yang terbaik untuk PSSI dan Timnas agar semua pihak merasa senang. Ini belum pernah terjadi PSSI mendapat kepercayaan seperti ini dari publik. Ada sponsor susu, minuman, perusahaan finance, aksiar, dan tiketing. Ini membuktikan ketika PSSI bekerja secara profesional dan transparan, semua pihak merasa senang. Pemerintah happy, masyarakat happy, sponsor dari pihak swasta happy, diucap Erik. Meski demikian, Erik menegaskan PSSI tidak boleh cepat puas. Dengan keberhasilan PSSI saat ini, semua mata akan tertuju pada PSSI, dan harapan masyarakat pastinya lebih tinggi lagi. PSSI tidak boleh puas, tidak boleh cepat ngos-ngosan, harus terus berpacu lagi, kuat lagi. Karena semua mata sangat menyorot kepada sepak bola dan ekspektasi masyarakat akan sangat tinggi, diujar Erik. 3 penyerang keturunan yang menjadi buruan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan beberapa penyerang yang masuk radar PSSI masih dalam proses. Ya, kita tetap dalam proses. Striker kita masih dalam proses, kata Yunus Nusi kepada awak media. Kami belum bisa mengumumkan namanya. Sebab, kita agak menemui beberapa hambatan untuk mencari striker yang berdarah Indonesia, dilanjut mantan anggota Exco PSSI ini. Meski tidak mengungkap siapa saja penyerang yang dalam proses, sudah dapat diterka siapa-siapa saja penyerang yang dimaksud Yunus Nusi. Pertama ada nama Mauro Zylstra. Dalam beberapa kesempatan, Mauro Zylstra mengaku sudah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Pernyataan itu pertama kali diungkapkan Mauro Zylstra medio Agustus 2024. Namun, hingga PSSI memperkenalkan Mees Hilgers, Eliano Reijers sampai Kevin Dix sebagai calon pemain Timnas Indonesia, Mauro Zylstra tak kunjung mendarat di tanah air. Saat ini, Mauro Zylstra berstatus penyerang FC Volendam U21. Berusia 19 tahun dengan tinggi badan mencapai 188 cm, Mauro Zylstra muncul sebagai bomber mematikan Timnas Indonesia. Mengutip dari laman Transfermarkt, Mauro Zylstra telah mengemas 2 gol dan 1 assist dari 3 penampilan bersama FC Volendam U21. Kedua ada nama Ula Romeni. Sejak Maret 2024, PSSI sudah mendekati penyerang FC Utrecht yang satu ini. Namun, sampai sejauh ini Ula Romeni belum mengiyakan gabung Timnas Indonesia sekalipun sudah dibujuk sang rekan, Ragnar Orat Mangoen. Bersama FC Utrecht musim ini, Ula Romeni tampil oke. Dari 9 laga Eredivisie 2024 hingga 2025, pesepak bola 24 tahun ini mengemas 2 gol. Dan terakhir ada nama Miliano Jonathans. Miliano Jonathans saat ini berstatus runner-up top skor Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Dari 13 laga bersama Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, Miliano Jonathans mengemas 8 gol dan 3 assist. Pesepak bola 20 tahun yang biasa beroperasi sebagai winger kanan ini hanya kalah 1 bola dari top skor sementara yang bermain untuk SC Telstar, Zakaria Edah Chori. Miliano Jonathans mengaku sudah dihubungi PSSI dan akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Tim nasional Indonesia patut berbangga dengan pencapaian rekor baru di dunia sepak bola seusai sejajar dengan 5 negara terkuat di Asia. Pengamat sepak bola, Akmal Marhali mengatakan Timnas Indonesia saat ini menunjukkan kualitas yang sangat baik. Dia menuturkan bahwa Timnas Indonesia bisa sejajar dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Korea Selatan. Rekor Timnas Indonesia sejajar dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Korea Selatan. Tulis Akmal di Instagram pribadinya dilansir Selasa, 5 November 2024.
Menurut Akmal, pencapaian sepak bola Indonesia itu patut diperhitungkan hingga sekarang. Sebab, dia mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang sukses meloloskan 3 skuad ke Piala Asia. Mulai dari timnas senior, timnas U20, dan timnas U17. Bahkan, di Asia, Indonesia sejajar dengan 8 negara elit sepak bola yang meloloskan 3 timnasnya. Mulai dari Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, Iran, Uzbekistan, Korea Utara, dan Cina, jelasnya. Akmal menilai pencapaian atlet sepak bola Indonesia itu patut dibanggakan. Oleh karena itu, dia menyebut peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia mesti diperhitungkan dengan baik, prestasi yang membanggakan. Tinggal bagaimana menyiapkan diri secara maksimal untuk lolos ke Piala Dunia, kata dia. Selain itu, Akmal mengatakan timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong memang berat untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Sebab, dia menuturkan hal tersebut masih mungkin ditembus skuad Garuda bersama Shin Tae-yong. Mulai dari timnas senior yang dilatih Shin Tae-yong yang sedang berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Untuk lolos langsung sangat berat. Tapi, buat lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Syaratnya, kalahkan Bahrain dan Cina saat menjadi tuan rumah, paparnya. Sementara itu, Akmal Marhali turut menyoroti persiapan timnas Indonesia U20 di bawah kepemimpinan pelatih Indra Syafri dan timnas Indonesia U17 bersama pelatih Nova Arianto. Dia mengungkapkan timnas junior itu bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 dan U17 sekaligus. Komisi 13 DPR RI mengabulkan permohonan naturalisasi Kevin Dix. Sang pemain ditargetkan dapat turun di laga timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Keputusan pemberian status kewarganegaraan untuk Kevin Dix diambil dalam rapat kerja Komisi 13 DPR RI bersama Menpora RI Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Raker itu berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Dengan begitu, proses naturalisasi Dix akan berlanjut tahap rapat paripurna DPR RI yang biasanya berlangsung hari Selasa. Setelah itu, berkas akan dibawa ke Sekretariat Negara untuk diterbitkan keputusan Presiden RI dalam hal ini Prabowo Subianto. Dari sana, Dix baru akan menjalani pengambilan sumpah WNI. Terakhir, ia harus melewati proses perpindahan federasi untuk bisa membela timnas Indonesia. PSSI menargetkan seluruh proses itu rampung sebelum laga kontra timnas Arab Saudi. Dengan demikian, Dix bisa didaftarkan untuk pertandingan yang berlangsung pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekjen Yunus Nusi mengatakan harapan PSSI agar Komisi 13 DPR RI bisa mengabulkan permohonan proses naturalisasi tersebut, dibunyi pengumuman di situs resmi PSSI. Apalagi Kevin Dix bisa melakukan debut melawan Arab Saudi pada laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, diimbu pengumuman itu. Dengan waktu kurang dari 2 pekan, patut dinanti apakah proses naturalisasi Dix bisa rampung secepat mungkin atau tidak. Sebab, waktunya terlalu mepet. Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF 2024 pada akhir tahun ini dan pelatih Shin Tae-yong telah mengonfirmasi bahwa dirinya akan mengandalkan pemain di bawah usia 22 tahun. Skuad Garuda sedang fokus tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini, dengan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kedua laga digelar di Stadion Gelora Bung Karno, dengan timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Hanya beberapa pekan kemudian, skuad Garuda akan kembali ke lapangan untuk Piala AFF 2024, yang akan dimulai pada Desember 2024. Namun, karena ajang ini berada di luar jendela FIFA, alias FIFA Matchday, maka klub tidak berkewajiban untuk melepas para pemainnya jika dipanggil tim nasional. Para pemain senior yang jadi andalan di klubnya, seperti mereka yang berkarir abroad, pun sulit melepas para pemainnya. Oleh karena itu, pelatih Shin Tae-yong mengatakan bahwa dirinya akan mengandalkan pemain dari tim U22 untuk ajang ini. Memang tim kita akan datang dengan timnas U22. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain, kata ST kepada para wartawan di FX Sudirman dalam acara Trofi Tour Piala AFF 2024. Sejatinya, tidak ada aturan mengenai hal itu dari AFF, namun Shin Tae-yong memilih untuk memberi kesempatan kepada para pemain mudanya untuk berkembang.
Kendati demikian, sang pelatih asal Korea Selatan mengaku tetap ingin memperebutkan trofi Piala AFF 2024, setidaknya mencapai final. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final dan kemampuan kita ya segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang. Jadi jujur ya saya berharap bisa masuk final Piala AFF, tambah Shin Tae-yong. Dia tetap bisa memanggil para pemain abroad yang berusia di atas 22 tahun, tentunya. Namun, mempertimbangkan pernyataannya di atas, maka mari beranggapan bahwa Shin Tae-yong akan mengandalkan pemain berusia maksimal 22 tahun sepenuhnya. Di bawah Mister Shin Tae-yong masih bisa mengandalkan kiper bintangnya, Hernando Ari, yang kini berusia tepat 22 tahun. Bintang AC Milan Tijjani Reijers akhirnya mau berbicara jujur soal perasaan sebenarnya terhadap timnas Indonesia yang juga tempat asal dari sang ibu. Padahal, Tijjani Reijers pernah menolak timnas Indonesia beberapa waktu lalu dan terbukti kini dirinya tak tergantikan di lini tengah tim Belanda. Banyak supporter timnas Indonesia yang sekarang mulai ikut membantu federasi untuk mencari pemain keturunan di Eropa. Hal ini tidak terlepas dari fenomena sejumlah pemain keturunan khususnya di Belanda yang kini memilih untuk bermain di tanah asal leluhurnya, timnas Indonesia. Kehadiran mereka pun dirasa membawa dampak instan lantaran prestasi yang digapai timnas Indonesia dalam waktu singkat. Salah satunya lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Keberhasilan itu pun tidak dapat dipisahkan begitu saja dari peran pemain keturunan tersebut. Apalagi, sekarang sudah ada 13 penggawa asal Eropa di timnas Indonesia. Meskipun telah banyak diminati oleh pemain Eropa untuk opsi karir internasionalnya, namun timnas Indonesia juga pernah mendapat penolakan dari mereka. Salah satunya ialah dari bintang AC Milan Tijjani Reijers yang pernah menolak tawaran bergabung dengan timnas Indonesia demi Belanda. Akan tetapi, kesabaran Tijjani Reijers tersebut akhirnya terjawab karena saat ini dirinya menjadi pilihan utama pelatih Ronald Koeman di timnas Belanda. Selang beberapa waktu setelah menolak timnas Indonesia, Tijjani Reijers pun mengungkapkan perasaan sebenarnya terhadap tempat asal sang ibu. Di depan FIFA, Tijjani Reijers mengatakan jika dirinya sangat bangga mempunyai identitas Indonesia. Apalagi adiknya yaitu Eliano Reijers juga memilih gabung skuad ST. Latar belakang Indonesia saya adalah sesuatu yang sangat saya banggakan. Itu adalah bagian besar dari identitas saya, kata Tijjani Reijers dikutip dari laman FIFA. Sebagai informasi, Tijjani Reijers mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang bernama Angelina Lekatompesi asal Ambon. Meski sudah memilih Belanda sebagai karir internasionalnya, Tijjani Reijers mengaku senang masih mendapat dukungan dari supporter timnas Indonesia. Tijjani Reijers kemudian memberi komentar soal keputusan adiknya yaitu Eliano Reijers yang pada akhirnya memilih bela timnas Indonesia. Eliano Reijers belum lama ini telah disumpah menjadi WNI dan telah jalani debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Melihat momen tersebut, Tijjani Reijers merasa cukup bangga bisa melihat Eliano Reijers tampil untuk mewakili timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Gelandang milik MU berdarah Belanda ini terang-terangan ingin kembali mendapat tawaran dari PSSI untuk bermain bagi timnas Indonesia. Padahal, pemain keturunan Jakarta ini pernah mengabaikan tawaran dari PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia pada tahun 2022 silam. Semakin banyak pemain yang mulai gabung ke timnas Indonesia, maka bertambah juga minat diaspora Eropa lainnya untuk gabung ke skuad Shin Tae-yong. Sebagai informasi, saat ini timnas Indonesia besutan pelatih Shin Tae-yong sudah mempunyai 13 pemain keturunan Eropa yang semuanya sudah debut dengan tim Garuda. Pemain keturunan Eropa tersebut berperan penting dalam keberhasilan timnas Indonesia di sejumlah turnamen bergengsi internasional, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum lama ini, kontribusi mereka mengantarkan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan tidak mungkin jika mereka bisa mewujudkan mimpi dari jutaan masyarakat tanah air yakni membawa timnas Indonesia mentas di putaran final Piala Dunia. Di sisi lain, pencapaian luar biasa dari timnas Indonesia kemudian menarik minat pemain keturunan Eropa lainnya, salah satunya gelandang milik klub MU. Adalah Jordi Weerman, gelandang keturunan Belanda yang sekarang memperkuat klub Liga 1 Madura United atau disingkat MU. Jordi Weerman merupakan pemain Belanda keturunan Jakarta dari sang nenek. Penggawa MU itu sebelumnya dikabarkan pernah menyia-nyiakan tawaran membela timnas Indonesia. Menurut pengakuannya, PSSI pernah menawarinya untuk gabung ke timnas Indonesia pada 2022. Namun, saat itu ia sedang sibuk mencari klub baru di Eropa, sehingga kesempatan itu lepas begitu saja. Lebih lanjut, Jordi Weerman juga tak menyangka kalau akhirnya ia bisa berlabuh di Liga 1 bersama MU. Padahal, sebelumnya ia malang melintang di kompetisi Eropa.
Feyenoord, ADO Den Haag, FC Luzern, hingga HNK Vukovar 1991 menjadi klub Eropa yang pernah diperkuat oleh Jordi Weerman sebelum berlabuh ke Madura United. Setelah bermain di Liga 1 bersama Madura United, Jordi Weerman mulai tertarik kembali untuk gabung ke timnas Indonesia. Ia bahkan menanyakan langsung ke PSSI soal proses naturalisasinya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa calon pemain timnas Indonesia Kevin Dix akan dinaturalisasi bersama dua pemain lainnya. Skuad Garuda terus berbenah untuk meningkatkan kekuatan demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Dari 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sejauh ini, timnas Indonesia masih belum bisa meraih kemenangan.